Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan saya Pendeta Markus Sugiarto, khususnya buat jemaat GPD Sukadamai dan saudara-saudara kekasih yang lain yang mengikuti program ini, mengikuti pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Malam hari ini kita akan lanjutkan dan kita akan awali dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat anugerah-Mu,
kasih setiamu dan kemurahanmu dalam hidup kami. Malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami kembali akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, khususnya kitab Daniel. Tuhan mengurapi kami, mengurapi semua yang mendengar, dan biarlah firman-Mu itu yang berkuasa, yang dapat mengubah setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, minggu lalu kita sudah sampai kepada Fatsal 1 ayat yang ke-8. Dan saya mengulas sedikit, ada 4 hal yang bisa mencapai standar kekudusan, ya. Yang pertama adalah meletakkan seluruh pengharapan di atas anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan yang kedua hidup tidak menurut hawa nafsu, lalu yang ketiga hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat, dan yang keempat menjadi kudus dalam seluruh kehidupan, baik dalam pikiran, tindakan maupun motivasi. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjut kepada ayat yang ke-9 dari kitab Daniel Fatsal yang pertama. Saya akan membaca berbunyi demikian. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu, ya. Puji Tuhan. Kasih sayang adalah merupakan bentuk anugerah daripada Allah, ya. Daniel dia berada di dalam sebuah kerajaan yang sangat besar, dan tetapi Daniel tetap mendapatkan kasih sayang daripada Tuhan, ya. Kerajaan bisa berubah dan kekuasaan bisa berubah, tetapi Daniel tetap disayang oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Kita juga melalui anugerah Allah bisa disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak berbeda dengan Daniel. Kita juga bisa minta karunia kasih sayang daripada Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, kita disukai oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena kita harus menjadi berkat, karena kita harus menjadi terang, jadi kita harus disukai oleh banyak orang. Dalam kitab 1 Samuel Fatsal yang kedua, ayat yang ke-26 berkata begini. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, ya. Sama dengan Daniel, disukai oleh banyak orang karena dia memiliki karunia kasih sayang daripada Allah. Demikian juga dengan Samuel, dia semakin besar, semakin disukai baik oleh Tuhan maupun oleh sesama, ya. Kalau kita belajar dari jemaat mula-mula dalam kisah para rasul, maka jemaat mula-mula yang selalu juga disukai oleh semua orang. Kita bisa membaca dalam kisah para rasul Fatsal 2 ayat yang ke-47 berkata begini. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan, ya. Jadi dari ayat 9 ini kita belajar tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dipilih oleh Tuhan. Hendaklah kita menjadi terang, hendaklah kita menjadi berkat, hendaklah kehidupan kita berdampak, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya. Puji Tuhan. Kita akan masuk kepada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 berkata begini. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut
Kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Ya, saudara-saudara, ketika pegawai istana ini melihat Daniel, dia tidak mau memakan makanan raja, tidak mau meminum minuman yang dihidangkan kepada raja. Maka pegawai istana itu menjadi takut. Pemimpin pegawai istana itu menjadi takut. Kalau nanti Daniel menjadi kurang sehat. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di akhir zaman roh ketakutan ini sedang melanda dunia, apalagi dengan adanya COVID-19. Ya, ketakutan itu sedang melanda dunia. Ya. Nah, biasanya ketakutan itu berawal dari khawatir. Dari sebuah kekhawatiran akhirnya menjadi takut. Dan saya ingin sampaikan pada malam hari ini, ketakutan itu berbahaya kalau kita tidak bisa menangani ketakutan itu. Karena ketakutan dapat membunuh iman. Ya, ketika orang menjadi sangat takut, ya, orang bisa goyah imannya. Dan kita perlu tahu itu adalah cara iblis untuk mengintimidasi orang-orang percaya, yaitu dengan rasa takut. Ya. Aspenas, ketakutan aspenas adalah ketakutan manusia. Ketakutan dunia. Dia takut kalau dimarahin raja. Karena Daniel dan kawan-kawan tidak mau makan makanan raja. Dia takut. Ini ketakutan dunia. Tetapi berbeda dengan ketakutan Daniel. Ya. Ketakutan Daniel adalah ketakutan yang dari Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia lebih menghormati Tuhan daripada raja sekalipun. Ya. Ada 3 hal yang ditakuti oleh dunia, oleh orang-orang dunia. Ya. Kalau ketakutan adalah tentang makan minum, itu biasanya dialami oleh orang-orang miskin. Ya. Dia takut besok nggak bisa makan. Dia takut besok mau makan apa. Ya. Tetapi orang-orang kaya berbeda lagi ketakutannya. Orang-orang kaya dia berbeda, dia takut akan apa? Kesehatan. Dia takut sakit. Ya. Dia takut nanti terkena wabah ini dan lain sebagainya. Ada begitu banyak ketakutan orang-orang kaya. Takut hartanya habis. Ya. Dan lain-lain. Tetapi saya mau katakan, orang-orang percaya kita tidak perlu takut. Karena ada janji Tuhan yang senantiasa akan menyertai kita. Karena ada janji Allah yang berkata bahwa sekali-kali aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Ya. Apalagi kita yang selalu berkata Allah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 tentang kekhawatiran makan dan minum. Berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Allah di surga, Bapa di surga, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Ya, kita nggak perlu takut apapun yang sedang mengancam hari-hari ini. Ya, kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7 berkata begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Ketahuilah saudara-saudara bahwa kita memiliki roh yang dapat membangkitkan kekuatan. Jadi pada saat kita merasa lemah, pada saat kita merasa tidak berdaya, pada saat kita merasa ada sakit penyakit yang mulai mengganggu dalam kehidupan kita, kita harus berani berkata bahwa Tuhan bangkitkan roh yang ada padaku untuk dapat melenyapkan ketakutan. Ya, baiklah, kita akan sampai kepada ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat 11 dan ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ayat yang ke-12, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ya, kita lihat di sini penjenang yang berada di bawah Aspenas sebagai pengawas. Daniel mengambil sikap yang berbeda dengan dunia. Daniel tidak sama dengan orang kebanyakan. Dia punya prinsip. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan iman harus ditolak dengan tegas. Sering saya berkata, sebagai orang-orang percaya, kita juga banyak ditawarkan oleh dunia, mungkin hal-hal yang kelihatannya menarik hati, hal-hal yang kelihatannya menggiurkan. Tetapi ketika itu kita tahu bahwa itu bertentangan dengan iman kita, kita harus berani menolak dengan tegas. Kita harus berani berkata tidak. Ya, hari-hari kita harus mengambil keputusan. Ya, dalam setiap hari terkadang kita diperhadapkan kepada sesuatu hal untuk kita mengambil keputusan antara menolak atau menerima, ya, antara menolak atau menerima, dan dua-duanya selalu beresiko. Ya. Daniel ketika dia menolak makanan dari penjenang ini, ada risiko yang harus ditanggung, ya, bahwa dia harus berani menghadap ancaman raja. Ya, tetapi keputusan itu menjadi penting. Ya. Nah, keputusan yang didasari iman itu menyatakan bahwa kita berada di pihak Allah. Ya, jadi kalau kita memutuskan sesuatu yang dasarnya adalah keimanan kita terhadap firman Allah, ya, berarti kita ada di pihak Allah. Kalau kita di pihak Allah, siapakah yang dapat melawan kita? Pasti akan ada pembelaan daripada Tuhan. Ya, itulah sebabnya kita melihat Daniel, dia berani, dia berkata kepada penjenang, adakanlah percobaan
kepada hamba-hambamu ini selama 10 hari. Ya. Adakan pencobaan selama 10 hari. Saudara ingat, ada 10 hukum, ada 10 perintah Tuhan. Ya. Kenapa Daniel dia berkata, adakan percobaan selama 10 hari. Ya. Ini menandakan bahwa Daniel dia adalah seorang pemuda yang tunduk kepada hukum Allah. Ya, 10 perintah Tuhan, ada 10 hukum Allah yang harus diikuti, yang harus ditaati. Karena itu Daniel dia minta percobaan selama 10 hari. Ya. Dan kalau kita melanjut kepada ayat yang ke-13, ayat 13 sampai 15 saya akan baca berbunyi demikian. Ayat 13, sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ya. Daniel dia berkata bahwa nanti kita bandingkan antara kami yang tidak makan makanan raja, santapan raja, dengan pemuda-pemuda yang lain. Perlakukan kami sama dengan mereka. Ya. Ibaratnya kalau yang lain dikasih pekerjaan, saya dikasih pekerjaan yang sama. Walaupun kami makannya berbeda. Karena Daniel dia punya prinsip. Ya. Nah, dalam ayat yang ke-14, didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Ayat 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ya. Ada 4 orang yang dicobai selama 10 hari. Ya. Kalau kita sedikit kita bermatematika, ya, ada 4 orang yang dicobai selama 10 hari. Ya, di Alkitab itu terkadang angka-angka itu mempunyai arti. Kalau 4 kali 10 itu berarti ada 40. Dan 40 itu angka pencobaan. Ya, 40 itu angka pencobaan. Ketika 12 pengintai masuk ke Kanaan itu selama 40 hari. Musa pernah berpuasa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Ya, jadi artinya bahwa Daniel dan kawan-kawan dia memasuki masa percobaan. Ya, silahkan dicoba. Ya. Nah, kita lihat tadi dalam pembacaan, ternyata Daniel dan kawan-kawan setelah dicobai perawakan mereka justru lebih baik. Ya. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang tunduk pada hukum Allah akan mengalami sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi ketika kita harus memutuskan sesuatu, kita ingat apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau bukan. Bertentangan dengan iman kita atau bukan. Kalau bertentangan katakan tidak. Ya, tetapi kalau sesuai dengan kehendak Allah, lakukan walaupun ada resikonya. Dan ternyata Daniel dan kawan-kawan setelah dicoba, maka perawakan mereka lebih baik. Tuhan selalu memberikan yang lebih baik kepada orang yang taat kepada kehendak Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang lebih baik kepada orang-orang yang mau berdiri teguh atas kebenaran firman Allah. Ya. Dalam Ibrani 6 ayat yang ke-9 berkata begini. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu,
Kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Ya, saudara-saudara, jangan sekali-sekali kita menjual keselamatan dengan apapun. Ya, karena keselamatan itu jauh lebih baik dari apapun. Ya, karena itu kita harus pertahankan itu keselamatan. Jangan sampai iman kita goyah karena ketertarikan kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Filipi 1 ayat yang ke-23 juga berkata begini. Paulus berkata, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ya. Paulus berkata, aku didesak dari dua arah. Ya. Artinya saudara-saudara, sama seperti kita sebagai orang-orang percaya, kita selalu didesak dari dua arah. Antara hukum dunia dan hukum Allah. Ya. Ketika kita tunduk pada hukum Allah, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya, sama seperti Paulus berkata di sini bahwa diam bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Ya, saudara ingat Daud juga pernah berkata, satu hari di dalam pelataran Allah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan 1000 hari di tempat lain. Ya, jadi pilihan kita, keputusan kita ketika kita memilih sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti kita akan mengalami sesuatu yang lebih baik. Ya. Di dalam ayat yang ke-15 tadi dikatakan bahwa pemuda-pemuda Daniel dan 3 yang lain kelihatan lebih baik dan lebih gemuk, ya, lebih sehat. Ini berbicara tentang berkelimpahan. Ya. Orang yang tunduk, orang yang taat kepada perintah Allah, dia bukan hanya baik, tetapi dia akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Ya. 10 hari dicoba kepada Daniel dan kawan-kawan. Kita akan baca coba Yohanes 10 ayatnya juga yang ke-10. Ya, di sana dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan bisa ubahkan percobaan menjadi hidup yang berkelimpahan. Karena semuanya itu ada di dalam kuasa Tuhan. Kalau kita di pihak Allah, Dia pasti akan membela kita. Ya, puji Tuhan. Kita akan lanjut kepada ayat yang ke-16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kita lihat sekarang, penjenang itu yang ditugaskan untuk mengawasi Daniel, pada akhirnya sekarang dia taat. Dia terpengaruh dengan kehidupan Daniel yang berani menentang apa yang ditawarkan oleh raja, karena itu bertentangan dengan imannya. Sekarang penjenang atau staf atau mentor itu sekarang akhirnya juga taat kepada hukum Allah. Ya. Penjenang itu mengambil makanan mereka. Ya.
Penjenang itu ambil anggur yang harus mereka minum. Ya, dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Daniel. Apa artinya ini buat kita? Saudara-saudara, ketika kita punya pendirian tentang kebenaran, itu artinya kita sedang membawa pengaruh kepada dunia ini, supaya dunia ini juga mengikuti kebenaran firman Allah. Hidup kita di tengah-tengah dunia, kita harus berdampak. Ya. Kita harus membawa pengaruh, bukan kita yang terpengaruh oleh dunia. Nah, saudara-saudara, akibat ketundukan daripada Daniel kepada Allah, maka Allah memberikan hikmat kepada Daniel. Ya. Saya percaya, saudara-saudara, bahwa hikmat pengetahuan itu Tuhan akan berikan ketika kita juga tunduk kepada kehendak Allah. Soleman berkata di dalam Amsal 1 ayat yang kedua, saya akan baca ayat 2 sampai kepada ayat yang ke-7. Di sini berbicara mengenai hikmat. Ya. Amsal 1 ayat 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, ayat 4, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ayat 6, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat yang ke-7, perhatikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Saudara-saudara, kita perhatikan di sini. Untuk mengetahui hikmat, untuk menjadi pandai, untuk memberikan kecerdasan, untuk mengerti amsal, dan lain-lain sebagainya, kuncinya adalah takut akan Allah. Ketika kita lebih takut kepada Allah daripada takut kepada raja, maka Allah akan berikan pengertian, Allah akan berikan kecerdasan, Allah akan berikan hikmat kepada kita. Ya. Jadi saudara-saudara, keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah itu ada hasil, ada buah-buah. Ya. Selalu saya katakan ada risiko. Tetapi kita melihat hasil dari orang yang mengambil keputusan yang benar, dia akan mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan, hikmat, pengetahuan, kecerdasan, dan lain-lain sebagainya. Ya, kita akan tamatkan pasal 1 ini, karena itu saya akan baca ayat 18 sampai kepada ayat yang ke-20 terlebih dahulu. Ayat 18 berkata begini. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ya, pada akhirnya Raja Nebukadnezar
setelah dia bercakap-cakap, setelah dia mengadakan wawancara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, ya, maka dikatakan tidak ada yang sebanding dengan 4 orang ini. Ya, di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara. Ya. Artinya apa, saudara-saudara? Daniel dan kawan-kawan, dia mempunyai sesuatu yang lebih baik. Ya, dia mempunyai sesuatu yang lebih menonjol. Bahkan raja dia berkata bahwa ketika raja membutuhkan kebijaksanaan, membutuhkan pengertian, ketika ditanyakan kepada yang lain, 10 kali 4 orang ini dia jauh lebih cerdas. Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi, ingat, dunia ini selalu menilai dan menguji anak-anak Tuhan. Ya. Jadi kehidupan kita ini diperhatikan, kehidupan kita ini disorot, kehidupan kita itu dinilai. Karena itu kita harus berjalan di dalam jalan Tuhan. Ya, Daniel dia diuji dan didapati 10 kali lebih cerdas. Ya. Angka 10 bagi dunia itu adalah penghukuman. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, angka 10 itu menjadi angka berkat yang berkelimpahan. Ya, karena itu selama 10 hari Daniel dicobai dan didapati 10 kali lipat lebih baik daripada yang lain. Ayat yang terakhir dari Fatsal 1, ayat yang ke-21 berkata begini. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Ya. Sebagai ayat terakhir, ayat ini menunjukkan bahwa Daniel berada di Babel sampai kepada kepemimpinan yang baru atau kepemerintahan yang baru, yaitu Raja Kores. Ya. Kepemerintahan bisa berubah, bisa diganti, tetapi eksistensi anak Tuhan harus tetap di dalam Tuhan. Ya. Siapapun pemimpinnya, anak Tuhan tetap harus tunduk kepada Allah sebagai pemimpin yang tertinggi. Ya. Puji Tuhan. Sampai di sini Fatsal 1 kitab Daniel. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan Daniel Fatsal yang kedua. Mari kita akan akhiri dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan menjaga, melindungi kami dan membela kami. Kami tahu Tuhan dari kebenaran-Mu bahwa ketika kami berdiri teguh, kami tidak goyah, iman kami tetap kokoh di dalam Engkau. Pasti akan ada pembelaan Tuhan. Kami juga yakin Tuhan, biarlah pada malam hari ini Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh memiliki iman yang seperti Daniel. Kami boleh memiliki iman yang kuat. Kami tidak goyah oleh tawaran dunia, tipu muslihat yang dunia tawarkan bagi kami. Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami boleh tetap bercahaya, kami boleh tetap berapi-api, kami tetap memiliki semangat walaupun ada begitu banyak tantangan, kesulitan, kesukaran yang dunia sedang alami pada hari-hari ini. Tetapi kami yakin orang-orang percaya akan mengalami pertolongan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri pelajaran Daniel malam hari ini pada Fatsal 1 ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.